Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan masih kita lanjutkan lagi ini perbincangan kita yang sangat menarik terkait dengan bagaimana seluruh unsur negara bisa terlibat dalam membangun daerah. Dari TNI ada program TNI Manunggal Membangun Daerah atau TMMD yang juga selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya ke Pak Kapendan lagi, Pak Maskun. Di Sulawesi Selatan ini kan di tahun ini ada 3 daerah yang menjadi perhatian. Sebenarnya di luar daerah itu apakah masih ada daerah lagi yang masih membutuhkan tangan-tangan dari TMMD untuk disentuh agar daerah bisa menjadi lebih berkembang lagi? Ya, tadi sudah disinggung sama Pak Gubernur bahwa Daerahkom setiap tahun itu tadi itu ada daerah-daerah yang tersentuh oleh TMMD. Ini kan bergantian, tidak langsung semua daerah, semua kabupaten itu bersama-sama. Jadi ada bergantian. Jadi setahun pada ke-105 ini ada Pinrang, Sinjai, terus Kota Makassar. Nanti 106 itu di Sulawesi Selatan itu sudah ada Pangkep sama Sopeng. Sama Sopeng. Nanti yang ini di Mamuju. Yang ininya di Mamuju. Mungkin nanti kalau ada istilahnya untuk sementara itu yang terdaftar. Jadi nanti kalau ada penambahan dari Keluwu ke Utara. Nah, nanti itu ini bisa ditambah lagi, artinya seperti itu. Sehingga ada tadi itu antaranya ke Mamuju, ke Sigi, sehingga ada akses. Nah, salah satu akses ini, akses jalan itu, jaring jalan itu memang dibutuhkan untuk pertahanan. Salah satu bagian ketika jaring jalan itu makin banyak, itu berarti konsep pertahanan itu makin kuat. Karena apa? Banyak sekali. Karena pertahanan negara itu kan tidak hanya militer, ada pertahanan negara nirmiliter. Nah, nirmiliter ini kan kekuatan ekonomi, kekuatan budaya dan sebagainya, khususnya ekonomi. Ketika banyak jaring jalan yang tersedia dan bagus, otomatis akan impact-nya adalah kesejahteraan masyarakat. Dan TNI pada TMMD tahun ini adalah dengan TMMD itu membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu temanya. Oke, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diupayakan merata di seluruh daerah di Sulawesi Selatan, dan untuk tahun ini ada 3 kali penyelenggaraan TMMD, Pak ya? 3 kali periode, dan ini sudah memasuki penyelenggaraan atau pelaksanaan TMMD yang ke-105. 105 saat ini. Yang ke-105. Lalu Pak, ini sudah ratusan ini episode TMMD membangun pelosok tanah air. Tapi sejauh pelaksanaan ini sebenarnya apakah TNI pernah menemui kendala dalam pelaksanaan TMMD ini, dan seperti apa solusi yang diberikan? Untuk kendala yang sifatnya biasanya kendalanya itu cuaca justruan. Ya, cuaca ketika mau bangun jalan, cuaca, akhirnya kita sering kolaborasi dengan rekan-rekan off-road untuk mengangkut. Nah, kalau kendala antara pemerintah, masyarakat, bahkan dikatakan tidak pernah mengalami kendala. Karena itu tadi, kolaborasi, kemenanggulangan, kegotong royongan sangat kuat. Tapi biasanya yang terjadi saat ini cuaca. Cuaca kita bangun, karena ada target waktu. Nah, waktu pertama dulu, waktu dicetuskan sama Pak Jenderal Yusuf itu 14 hari, terus ada perubahan 21 hari, sekarang 30 hari. Tapi ini biasanya ketika tidak tercukupin alokasi waktu, ada namanya pra-TMMD. Nah, ini seperti itu, akhirnya waktu yang diselenggarakan 30 hari itu kurang cukup, ada pra. Inilah untuk mengatasi keterkendalanya itu. Oke. Dan juga tentu koridor waktu yang diberikan ini sebenarnya menjadi target agar TNI selaku eksekutor juga menjadi lebih semangat lagi begitu ya mengejar target. Waduh, keren. Nah, saya kembali ke Pak Nurdin, Pak Gubernur. Ini Sulsel dalam kepemimpinan Pak Nurdin selalu menjadi perhatian adalah pelosok daerah. Tentu pemerintah provinsi, Pak Gubernur punya pemetaan dari sejak Pak Gubernur sebelum menjadi gubernur begitu. Sebenarnya dari kacamata Pak Gubernur, apa sih yang menjadi kendala? Masih ada daerah-daerah tertinggal di Sulawesi Selatan? Ya, jadi memang ini kan kita menjadi provinsi kepulauan ya. Kita punya pulau 330 pulau. Ya, kita melihat memang salah satu masalah yang kita hadapi masyarakat pulau adalah air bersih. Ya, yang kedua adalah listrik.
Yang ketiga adalah sistem transportasi yang belum terbangun dengan baik. Nah, itu dari sisi pulau. Sementara di daratan kita juga masih punya hambatan karena infrastruktur yang minim, akses jalan yang begitu sulit, sehingga sistem ijon itu masih jalan. Nah, sehingga ini juga menjadi tantangan kita ke depan, supaya bagaimana masyarakat petani kita ini bisa menikmati hasilnya. Nah, demikian juga di nelayan kita. Ya, nelayan kita ini masih ada sistem punggawa. Itu karena lemahnya modal. Ya, yang kedua, salah satu adalah teknologi penangkapan yang belum kita kuasai dengan baik. Ya, tapi intinya adalah kapal, terus modal kerja, ya. Nah, ini pemerintah harus hadir, ya. Nah, saya berharap bahwa ke depan ini juga harus menjadi sinergi kita, termasuk dengan perbankan, ya, dengan pasar, dan itu tadi ahli teknologi, ya, teknologi. Dan saya sih meyakini bahwa kita sudah merekam semua apa yang menjadi hambatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya kembali ke Pak Kapendam. Pak Kapendam, ke depan apakah ada inovasi yang direncanakan dalam pembangunan terkait dengan TMMD ini? Karena sepertinya semua hal sudah dicakup oleh TMMD, sasaran fisik dan non-fisik, infrastruktur, ketahanan pangan. Apakah ke depan ada bentuk-bentuk lain pembangunan yang ingin dilakukan oleh TMMD? Kalau inovasi kan senantiasa memang dinamika kan pasti berkembang. Jadi dilihat dari di mana keadaan daerah itu sendiri. Nah, termasuk salah satunya adalah juga kolaborasi TMMD itu berintegrasi dengan KKN. KKN-nya mahasiswa Unhas. Nah, di Sinjai ini saat ini sudah terlaksana. Jadi beberapa waktu yang lalu terjadi TMMD kolaborasi dengan KKN Unhas itu waktu Kodam masih Wirabuana, itu wilayahnya masih Sulawesi Utara yang tadi karena banyak pulau, jadi KKN di wilayah perbatasan. Nah, ini kolaborasi dengan TNI. Nah, itu salah satu kan inovasi juga. Nah, apa itu? Jadi tidak hanya lintas sektoral, bukan hanya pemerintah daerah, termasuk digandeng juga lembaga pendidikan. Jadi pendidikan dalam arti perguruan tinggi yang bisa juga mengabdi kepada masyarakat. Ya. Nah, seperti itu. Untuk Pak Nurdin sendiri, mungkin tanda kutip ada titipan tidak untuk TMMD untuk kedepannya? Apalagi nih yang mau disinergikan? Karena TMMD ini akan terus berjalan, Pak, ya? Saya kira tidak akan habis program TMMD itu, karena memang kita membutuhkan sinergi TNI dan masyarakat, ya, pemerintah daerah. Nah, satu hal yang tentu mungkin belum disinggung soal ketahanan pangan. Ya. Jadi itu kerjasama TNI dengan Kementerian Pertanian. Ini kan juga sangat bagus, ya. Dan serapan gabah petani, ya, itu juga itu ikut terlibat TNI. Ya. Nah, memang yang belum terbangun dengan baik sebenarnya adalah seluruh pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi harus melihat TNI ini adalah menjadi solusi bagi penghematan anggaran kita, ya. Coba bayangkan kalau semuanya skala proyek dibanding apa yang dilakukan oleh TNI, itu bisa lebih hemat 50%, ya. Ya, contoh misalnya kita buat perencanaan membangun kios-kios di Bantaeng itu di depan Kodim, ya. Oleh PU itu merencanakan 8 ruko itu butuh 460 juta. Oleh TNI 160 juta udah selesai. Wah, ya kan? Sangat efisien. Iya, karena TNI itu memang punya skill, ya. Dan yang kedua bisa lebih hemat, karena dikerjakan oleh anggota. Jadi saya kira ke depan kita harus melihat bahwa sinergi TNI ini harus terus dijaga dan dirawat. Ya, bahkan kalau saya jangan dibiarin
ya setiap tahun itu nggak ada kegiatan kita bersama TNI, harusnya diikutkan. Ya, Baik. kita bisa lihat aja setiap ada bencana apa, siapa yang pertama hadir di situ? Ya, TNI. Oke. Iya. Oke. Jembatan putus, Iya. TNI sudah TNI. bikin langsung Iya. disambung begitu. Iya. Oke. Dan kebetulan saya ini anak prajurit, Pak. Jadi tahu. Waduh. Jadi memang Pak Nurdin sendiri secara pribadi juga memiliki kemanunggalan dengan Ya, TNI. iya. Oke. Merah putih. Merah putih. Baik, terakhir Pak Kapendam silakan sampaikan pesan dan harapannya dari TNI untuk masyarakat terlebih lagi terkait dengan TMMD ini. Sebelum saya menyampaikan, saya juga mengucapkan terima kasih dengan Kompas Group karena Kompas Group dalam TMMD yang di Sinjai itu membantu membangun jembatan gantung. Nah, itu dari Kompas Group. Ya. Kami harap dengan TMMD ini kemangguluran TNI dengan rakyat itu makin kuat, kolaborasi sinergitas dengan pemerintah daerah juga makin terasa, sehingga kita membangun negeri ini kalau TMMD itu adalah desa, ya sesuai dengan dari programnya pemerintah kita adalah membangun dari pinggiran, dari desa, sehingga kita makin kuat, negara kita makin jaya dengan kemangguluran TNI dengan rakyat. Oke, Pak Gubernur, harapan dan pesannya untuk TMMD? Ya, kita berharap ya bahwa TNI dan pemerintah dan masyarakat, bahkan saya apresiasi bahwa peran TNI, Polri menghadapi pesta demokrasi ya Sulawesi Selatan sangat terbukti. Ya. Kita menyelenggarakan pemilu dengan aman, tenang, itu karena kita kompak semua. Nah, kalau ini kita wujudkan dalam sebuah pembangunan, maka akan semakin terjadi sebuah percepatan ya, pembangunan lagi, dan kita menciptakan daerah kita menjadi damai, menjadi aman, menjadi tentram. Ujung muaranya adalah investasi akan masuk. Karena investasi itu orang mau berusaha kalau daerahnya itu aman. Yang kedua ada kepastian. Nah, saya apresiasi kepada Bapak Panglima, Kodam 14 Hasanuddin, kepada Pak Kapolda, ya, Pangkop AU dan Lantamal, Pangkosek, ya, Kabinda dan semua, ya, Forkopinda yang ada, Pak Kajati. Kita Sulawesi Selatan ini betul-betul kita kompak semua. Alhamdulillah, saya terima kasih dan sungguh apresiasi saya kepada seluruh Forkopinda Sulawesi Selatan. Mari kita dorong sinergi terus supaya kita melakukan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Nah, ujungnya adalah angka kemiskinan kita terus menurun, ya, masyarakat semakin sejahtera. Oke, pemerintah provinsi terus mengharapkan sinergi terus terjadi bersama TNI tentunya hanya untuk kesejahteraan kita semua masyarakat. Dan Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir berbagi dengan kami di sini di Kompas TV. Saya ucapkan kembali lagi terima kasih untuk Kepala Penerangan Daerah Militer 14 Hasanuddin, Bapak Kolonel Infantri Maskun, dan juga tentunya terima kasih yang begitu besar untuk Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Nurdin Abdullah MAGR. Terima kasih Bapak-bapak. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Semoga perbincangan ini menjadi inspirasi untuk Anda, dan sekali lagi pemerintah seluruh unsur sudah bekerja keras untuk membangun daerah-daerah pelosok dan kesejahteraan kita bersama. Dan tentunya masyarakat diharapkan untuk berperan dan selalu mendukung kebijakan yang memiliki dampak positif. Tidak ada masalah yang tidak mempunyai solusi, namun yang penting adalah kita semua bisa saling bersinergi. Demikian saya mewakili tim yang bertugas, Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.